Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang berbahagia seluruh para jamaah dan para kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema tentang puasa minimalis, puasa maksimalis. Puasa itu ada dua. Yang pertama adalah orang melaksanakan puasa dengan puasa minimalis, dan ada orang yang melaksanakan puasa dengan puasa maksimalis. Puasa minimalis itu puasa orang yang melakukan puasa yang hanya menahan makan, menahan minum, dan tidak bersenggama. Ini cenderung puasanya anak-anak. Tapi kalau puasa maksimalis adalah puasa yang tidak hanya membatalkan puasa, tapi mulutnya ikut berpuasa, telinganya ikut berpuasa, kemudian hatinya juga ikut berpuasa. Jadi puasa maksimalis ini adalah yang diharapkan kaum muslim untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian, seluruh kaum muslimin yang berbahagia, orang puasa maksimalis itu ditandai dengan sholat sunnah yang banyak, seperti sholat tahajud, sholat subuhul iman, sholat lail, sholat Lailatul Qadar, dan lain sebagainya. Dan bahkan puasa maksimalis itu ditandai dengan sedekah yang banyak, sedekah yang banyak. Nah, ketahuilah bahwa Allah saat ini dalam suasana puasa Ramadan, yang mengunci daripada neraka itu bukan Allah. Yang mengunci, yang merantai setan bukan Allah, tapi yang mengunci neraka jahanam, yang merantai setan adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak memberi ruang kepada setan untuk bergerak. Bapak sekalian, kaum muslimin yang tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang berbahagia, mari kita melakukan puasa yang maksimalis, dan yakinlah bahwa dengan puasa maksimalis keluarga kita akan bahagia. Yang biasa pemarah menjadi tidak marah, yang biasa tidak pernah minta maaf akan selalu minta maaf, yang selalu suami yang pelit kepada istrinya menjadi dermawan kepada istrinya. Ini adalah tanda daripada puasa maksimalis. Dan puasa maksimalis ini adalah yang memberi kontribusi besar untuk membangun masyarakat, membangun bangsa Indonesia yang hebat, membangun multi agama, membangun multi etnis, membangun mazhab dalam beragama, sekaligus membangun multi partai. Kita yakin negara ini bisa hebat kalau seluruh pemimpinnya, seluruh rakyatnya, seluruh masyarakatnya melakukan puasa maksimalis. Dan ketahuilah bahwa alhamdulillah kita patut berbangga sebagai orang Indonesia. Mengapa? Karena pembangunan hablum minallah kita ini berhasil. Itu ditandai dengan sekarang di Indonesia banyak pesantren yang dibangun, banyak hafid Al-Quran, banyak juga masjid-masjid yang dibangun, dan alhamdulillah semua masjid itu penuh dengan jamaah.
Habis sekalian yang berbahagia, tapi kita gagal dalam apa? Membangun hablum minan nas. Kita ingin hablum minan nas ini berhasil, sehingga yang ada adalah masyarakat yang menghargai, masyarakat yang bertoleransi, masyarakat yang menyejukkan. Bagaimana caranya? Kita melakukan puasa maksimalis. Satu, melakukan puasa maksimalis. Yang pertama, menggunakan standar surah di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 134. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, obral sedekah, kemudian obral maaf kepada orang lain. Jangan ada sedikit pun ada penyakit hati, iri hati, dengki, hasad kepada orang lain. Kemudian hati ini adalah yang menggerakkan Allah. Hati ini harus diharumkan dengan nama-nama Allah, diharumkan dengan nama-nama Rasulullah SAW. Banyak membaca zikir, banyak membaca hamdalah, banyak membaca sholawat. Ya, Bapak sekalian, para pelaku puasa Ramadan yang berbahagia, kita ini subhanallah, dengan puasa maksimalis kita seperti manusia yang berakhlak Tuhan. Apa artinya? Tuhan tidak makan tapi memberi makan. Tuhan tidak minum tapi memberi minum. Ini luar biasa. Tapi yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana kita menyelamatkan di luar sana adalah banyak orang-orang miskin. Ini harus kita pikirkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua, bagaimana cara melakukan puasa maksimalis? Lakukan apa yang ada di dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ada ayat yang antara lain, cerdas kita memilih informasi. Sekarang banyak berita hoak, banyak berita bohong. Ini hati-hati. Sekarang ini banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tidak terhitung. Tetapi yang kita perhatikan adalah banyak orang cerdas, pintar, kreatif, tapi hanya bisa membuat berita bohong. Jangankan kita, banyak profesor, banyak dokter yang termakan berita bohong. Nabi Adam alaihissalam contohnya pertama kali yang terkena berita bohong, sehingga apa? Nabi Adam alaihissalam harus dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membuat produsen berita bohong, hari ini, bulan ini adalah puasa Ramadan, sudahlah, ganti dengan baca Al-Quran, ganti dengan membaca tafsir Al-Quran, ganti dengan belajar Al-Hadis. Jadi kepada seluruh produsen berita bohong, cukupi sampai di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang ketiga, puasa maksimalis itu kata-katanya yang baik, yang menyejukkan, bukan yang merenggangkan. Pelajari dalam surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Ketika Rasulullah SAW berjalan di atas kubur, Rasulullah itu mendengar dua ahli kubur yang disiksa. Ketika itu Rasulullah berhenti dan bergetar tubuhnya. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Kenapa itu ya malaikat?" Malaikat menjawab bahwa dua manusia disiksa dalam kubur itu yang selalu meremehkan barang-barang yang sepele, yang misalnya adalah tidak tahu tentang najis, tidak tahu tentang apa itu toharoh. Bapak sekalian yang berbahagia, puasa kita yang sudah bertahun-tahun, kita suka bersedekah, kita sudah menyumbang berbuka puasa yang banyak. Jangan sampai puasa kita yang bertahun-tahun itu gagal
untuk tidak bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gagal untuk mengantar kita ke surganya karena kecerobohan kita di dalam berbicara. Maka hindari buruk sangka, menjelek-menjelekkan orang lain dan lain sebagainya. Maka kita bicara kamu itu murtad, kamu itu munafik, hentikan. Kita sebagai orang muslim adalah kewajiban kita memberi pengertian kepada saudara kita yang baik tentang puasa yang baik. Bapak sekalian yang kami hormati, ayat yang sudah turun 14 abad yang lalu yang saya baca tadi, dan atau barangkali sudah 1400 tahun yang lalu, rasanya baru turun bulan Februari kemarin karena pas dengan keadaan sekarang. Maka bulan Ramadan ini marilah hati kita, jiwa kita restart, kita install ulang. Dengan apa? Kita isi baru dengan melakukan Lailatul Qadar. Bapak sekalian, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan puasa maksimalis, insya Allah kita akan bisa menyerap energi Lailatul Qadar. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.